Dari semua isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, tidak ada yang lebih menyentak publik selain satu hal, desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan, tapi bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan Republik dari bahaya besar bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalan Prabowo menjadi presiden, tapi soal Gibran itu cerita lain. Bagi Tri, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya masuk ke dalam puncak kekuasaan. Bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Dan betapa kebetulan Ketua MK saat itu adalah ipar Jokowi sendiri. Semua orang tahu ada konflik kepentingan, tapi sistem diam. Partai-partai diam. Lembaga-lembaga negara diam. Yang bersuara justru para jenderal tua ini, yang selama ini dianggap sudah pensiun dari panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka justru makin keras. Karena mereka tak punya kepentingan kekuasaan. Mereka bicara karena mereka muak. Karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga penguasa. Dan kini mereka melihat negara sedang dikunci oleh satu keluarga yang terlalu lama duduk di singgasana. Buat mereka, Gibran bukan sekadar anak presiden, ia adalah simbol dari seluruh kerusakan sistem yang dibangun selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Sebuah sistem yang mengandalkan koneksi, bukan kompetensi. Yang mementingkan loyalitas keluarga, bukan kapasitas kepemimpinan. Yang menjadikan negara ini bukan milik rakyat, tapi milik segelintir nama yang kebetulan lahir dari rahim kekuasaan. Tri Sutrisno melihat semua ini sebagai bom waktu. Bukan hanya karena rakyat makin kehilangan kepercayaan, tapi karena sistem yang rusak ini akan diwariskan. Hari ini Gibran, besok bisa anak-anak elit lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka Republik ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara pewarisan jabatan. Dan di pusat semua kekacauan ini, nama Jokowi terus berdiri kokoh. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perancang. Ia bukan hanya gagal mencegah politik dinasti, ia justru dalang. Ia bukan korban sistem, tapi pembuat sistem itu sendiri. Di hadapan kenyataan ini, para purnawirawan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bukan karena mereka benci pada sosok tertentu, tapi karena mereka mencintai Republik ini. Mereka tahu kalau Gibran tetap dipertahankan, maka sejarah akan mencatat bahwa negara ini pernah dibajak oleh ambisi seorang ayah untuk melihat anaknya berkuasa. Dan bagi mereka, itu adalah tragedi nasional.